kasih kepada semua rekan-rekan yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan ujian akhir semester manajemen project Farudin Magani 2002 01010179. Hari ini saya akan presentasikan tentang project proposal untuk waste management. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan memulainya. Next. Untuk yang bagian pertama jenis proyek. Seorang environment engineer salah satu perusahaan multinasional membutuhkan tempat penyimpanan limbah berbahaya atau B3 sebelum limbah diambil oleh pihak ketiga. Di samping itu pembangunan tempat penyimpanan gudang B3 adalah salah satu pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dalam mengelola lingkungan. Maka proyek ini adalah proyek konstruksi produknya yang ada di dalam seperti hose crane yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan wadah, strap drum limbah B3 dan truk angkut. Proyek ini ditentukan pada waktunya akan selesai pada awal tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan pemerintah dalam pemerintah Departemen Lingkungan Hidup. Proyek akan dimulai bulan Juli 2023 dan akan selesai bulan November 2023. Oke, next. Untuk daftar pemangku, kami akan di sini kami akan mengundang pihak perusahaan, manajer enviro, manajer konstruksi, manajer budgeting atau keuangan, pihak pemerintah, dalam hal ini Departemen Lingkungan Hidup, instansi pemerintah, untuk IMB dan perizinan lainnya yang dibutuhkan. Oke, next. Dari daftar pemangku hari ini minutes of meetingnya pada tanggal 12 Maret 2023 partisipannya manajer enviro, keuangan, manajer konstruksi, dan dari pihak pemerintah ada Departemen Lingkungan Hidup, instansi pemberi izin untuk IMB dan yang dibutuhkan. Proyek akan dimulai pada bulan Agustus 2023. Bulan Juni 2023. Proyek akan dilakukan oleh penyedia jasa tenaga konstruksi lokal. Awal penyerahan RFI yang dilaksanakan pada bulan April 2023 dan perizinan akan selesai pada bulan November 2023. Oke, next. Tujuan proyek. Pertama, itu menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai syarat pemenuhan sesuai dengan peraturan pemerintah PP 101/2014 pengelolaan limbah B3. Kegiatan meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan pengelolaan atau penimbunan dengan penyimpanan B3 yang akan dibuat, maka kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan akan meningkat. Sasaran proyek ini adalah dengan pembangunan gudang B3, pengelolaan B3 akan lebih mudah, penanganan darurat jika ada pencemaran akibat kebocoran limbah saja. Limbah B3 mudah diambil oleh perusahaan pihak ketiga pengelola B3 untuk sasaran proyeknya. Oke, next. Proyek ini penggunanya adalah kontraktor lokal dan yang lolos prakualifikasi konstruksi. Ruang lingkup pekerjaannya pekerjaan sipil, seperti ada pembangunan pondasi beton, kolom termasuk penggalian, ada fabrikasi, ada juga suplai pasang dinding batako termasuk plasteran untuk pekerjaan konstruksinya kayak gitu, sipil dan konstruksi. Ruang lingkup pekerjaan terbagi ada beberapa seperti pekerjaan elektrikal, sipil, dan lokasinya itu ada di Sorwako Plex Warehouse. Detail pekerjaannya sebagai berikut. Pertama, pembangunan oil trap, pembangunan oil trap fasilitasnya seperti gerting penutup, pipa inlet, dan lain sebagainya, drainase hingga
existing drainase, menyambung pondasi batu gunung, suplai fabrikasi, pemasangan wastafel, fabrikasi grating, pemasangan force rolling, pasang signboard, dan pengecatan lantai. Next. Untuk pekerjaan vertikal ada pasang power panel 40 ampere, pasang grounding system, pasang lampu termasuk pemasangan kabel jalur kabelnya. Di sini ada gambar untuk bangunannya serta ada pekerjaan elektrikalnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang melakukan tendernya. Next. Untuk pekerjaan sumber daya manusia, bisa lihat kualifikasinya, kita butuh koordinator pengawas, level dan sertifikasi yang dibutuhkan, jumlah rencana manpower-nya, pengawas keselamatan kerja, tukang batu, tukang kayu, pekerja, helper, scaffolder, mechanical, teknisi listrik, teknisi pipa, pipe fitter, tenaga skill. Itu sudah dijabarkan kebutuhannya apa, rencana manpower-nya berapa, level dan sertifikasinya kayak gimana, kayak gitu. Oke, next. Untuk struktur organisasi dalam proyek ini, untuk kontraktor dalam hal ini PT Mandiri Harapan Jaya, ada manajer PT Vale sebagai project sponsor, ada koordinator project atau PM, ada supervisor K3, ada turunannya ke bawah sampai pekerjanya kayak gitu. Next. Daftar peralatan yang dibutuhkan adalah crane, di bawah ini crane, ada crane, boom truck, electric tools atau mechanical kebutuhannya, ada portable diesel, chain block, carpenter mason tools, electrical tools, LV double cabin, light truck, scaffolding, dan container office kayak gitu. Di sini nanti dimasukkan keterangan itu milik atau rental kayak begitu. Next. Daftar peralatan APD, alat pelindung diri, nama safety helmnya, sudah ada semua requirement-nya dan keterangannya, spesifiknya. Jadi tinggal nanti kontraktor pemenang proyek ini menyediakan untuk alat pelindung dirinya, kayak begitu. Oke, next. Untuk project control, ada KPI-nya, ada targetnya, ada pengukurannya, ada frekuensi pengukurannya. Jadi ada standar quality untuk kontrol teknisnya, kayak gitu. Jadi kebutuhan untuk proyek ini pastinya harus ada project control dalam hal ini. Next. Oke, standar dan pengukuran hasilnya ada KPI-nya, pengukurannya bisa dilihat dari targetnya berapa, EHS meeting-nya berapa. Jadi proyek ini bisa berlangsung dan akan tepat waktu saat pengerjaan selesainya, kayak gitu. Next. Delivery atau pelaporan. Sebagai pelaporan dalam hal ini adalah proyek ini agar sesuai dengan KPI, maka perlu adanya pelaporan kontrol terlaksananya proyek ini. Ada proyek pelaksana seperti setiap minggu, weekly meeting, weekly report, atau monthly report yang dilakukan secara online, kayak begitu. Untuk budgeting control dapat melihat summary invoice dan memastikan biaya yang dikeluarkan dengan frekuensi yang dikerjakan. Oke, next. Rincian rencana proyek secara terperinci. Ada persiapan manpower. Persiapan manpower sebagai berikut: pemeriksaan kesehatan, pelaporan jasa, PKWT, PKWTT, perizinan Depnaker atau Disnaker, kontrak karyawan, pembagian alat APD karyawan kontraktor, pembagian alat safety alat kontraktor, spesifik atau general induction kayak gitu. Untuk melakukan pekerjaan ini, pembuatan izin kerja atau permit to PTW, permit to work, dan user supervisor kontraktor kayak gitu. Next. Rincian proyek secara terperinci, jangka waktunya paling cepat 1 bulan setelah kontrak award.
bahwa setelah award kontrak akan dimulainya itu 1 bulan setelah ada award kontrak kayak gitu. Persiapan equipment-nya ada krennya, ada persiapan kren, boom truck, serta truk kren yang diinspeksi tahunan kayak gitu. Di dalam keterangan ini, rincian ini sudah dijabarkan secara spesifik apa-apa saja yang kontraktor pemenang nanti akan melaksanakan kayak gitu. Masa waktu untuk pengurusan equipment paling cepat 2 minggu setelah kontrak award. Oke, next. Rincian schedule terperinci, pelaksanaan schedule, bagian jadwal dari detail rencana kerja, pengendalian proyek, pembuatan laporan berupa schedule harian, laporan serta pencapaian per harinya atau per week-nya, kayak gitu. Atau laporan evaluasi rencana anggaran kerja, pelaksanaan jika diperlukan. Next. Anggaran ini disubmit ketika nanti memasukkan proyek tendernya. Jadi ada anggaran yang sudah dikalkulasi RAB-nya yang akan disubmit kayak gitu. Dan akan ditentukan oleh pihak pemberi kerjanya untuk pemenangnya kayak gitu. Next. Jadi bisa dilihat semua untuk RHB-nya kayak begitu. Jadi nanti siapa yang pemenangnya akan diinformasikan di kemudian. Setelah itu, di sini ada time schedule untuk menyelesaikan proyek. Dalam hal ini bahwa ini adalah mandatory bahwa harus proyek Gedung B3 membutuhkan 6 bulan seperti gambar di bawah atau kurva S-nya. Jadi itu disubmit bersamaan dengan proyek proposal tendernya nantinya. Jadi itu menjadi indikator kepada pemberi kerja untuk melihat penawaran yang diberikan oleh kontraktor yang akan dimenangkan. Oke, next. Kesimpulan dari pengajuan proyek proposal adalah proyek pembangunan gedung limbah B3 adalah proyek konstruksi. Pembangunan gedung limbah sebagai pemenuhan peraturan dan pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup. Proyek menggunakan kontraktor lokal dan yang sudah lolos prakualifikasi untuk jasa konstruksi. Terus dibutuhkan waktu selesai adalah 6 bulan sesuai dengan kesepakatan dari stakeholder. Jadi itulah kesimpulan dari proyek proposal ini. Next. Terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan dari apa yang saya utarakan dan saya presentasikan itu bermanfaat buat kita semua untuk proyek proposal ke depannya atau manajemen proyek ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.